Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Amanda Sentia. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka Salut Cakrawala Ciamas Bogor dengan NIM 857368663. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu mengamati ekosistem darat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman udah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan ekosistem darat itu? Nah, ekosistem darat merupakan suatu tempat yang terdapat di permukaan bumi, tentunya tidak tergenang air. Nah, ekosistem tersebut berfungsi sebagai tempat makhluk hidup untuk berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Lalu, ekosistem darat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekosistem alami dan yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, sekarang kita cari tahu yuk apa sih yang dimaksud dengan ekosistem darat alami dan juga ekosistem darat buatan. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktikum kali ini yaitu alat tulis dan juga tabel pengamatan dan juga alam sekitar. Ekosistem darat yang akan kita amati terlebih dahulu yaitu ekosistem darat alami. Ekosistem darat alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia dan seluruh komponen di dalamnya saling berinteraksi untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan. Contohnya yaitu ada hutan, padang rumput, gurun, dan juga pegunungan. Dalam ekosistem darat terdapat dua jenis komponen. Yang pertama komponen biotik, yaitu berupa makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme. Yang kedua yaitu ada abiotik, yaitu benda tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan juga suhu. Kali ini kita akan mengamati apa saja komponen abiotik dan juga komponen biotik yang kita temukan di ekosistem darat alami, yaitu di kebun sekolah dan juga pekarangan rumah. Komponen abiotik pertama yang kita temukan yaitu ada cahaya matahari. Cahaya matahari memiliki fungsi yang sangat penting dalam ekosistem. Di antaranya yaitu sebagai sumber energi untuk fotosintesis, mengatur suhu lingkungan, mendukung siklus air, serta menjadi petunjuk untuk aktivitas setiap makhluk hidup. Selanjutnya, komponen yang kita temukan di sini adalah batuan dan juga tanah. Lalu komponen yang kita temukan berikutnya ialah aliran air. Aliran air ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan makhluk hidup serta mendukung kelangsungan makhluk hidup. Sekarang mari kita amati komponen biotik apa saja yang kita temukan pada ekosistem darat alami. Yang pertama, di sini saya menunjukkan capung-capung yang sedang berterbangan. Kemudian komponen berikutnya di sini kita menemukan kumbang yang sedang berjalan di atas daun. Selanjutnya di sini ada kucing. Nah, selain itu di sini kita juga menemukan adanya kupu-kupu yang hinggap di antara bunga-bunga. Kemudian hewan yang selanjutnya ada serangga yang hinggap di daun singkong. Lalu ada juga pohon bambu, tumbuhan paku, berbagai jenis rumput, lumut, serta tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Nah, itulah dia komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami. Sekarang kita akan melakukan pengamatan untuk mengetahui komponen apa saja yang terdapat pada ekosistem darat buatan. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang diciptakan atau dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, atau sarana rekreasi. Dalam ekosistem ini tetap terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik, seperti halnya ekosistem alami.
Di sini saya akan menunjukkan ekosistem darat buatan yaitu sawah. Nah, sawah merupakan salah satu contoh paling umum dari ekosistem darat buatan, yaitu ekosistem yang dibentuk dan dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama dalam menghasilkan padi sebagai bahan pokok. Sekarang mari kita amati komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada sawah. Komponen abiotiknya yaitu yang pertama ada cahaya matahari, kemudian ada suhu atau udara, lalu ada batuan, tanah, dan juga aliran air. Kemudian untuk komponen biotiknya di sini kita menemukan tumbuhan padi, daun talas, daun selada air, lumut, dan juga jamur sebagai pengurai. Lalu di sini juga kita menemukan berbagai jenis hewan seperti laba-laba, burung-burung yang terbang, capung, lalu ada kumbang, belalang, semut, kadal, ikan-ikan kecil, dan juga keong. Nah, itulah dia komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat buatan. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekosistem darat terdiri atas dua jenis, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kedua jenis ekosistem tersebut sama-sama menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Namun, berbeda dalam hal cara terbentuk, tingkat keanekaragaman, dan ketergantungannya terhadap manusia. Dengan memahami perbedaan keduanya, kita dapat lebih menghargai peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam serta meningkatkan kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Nah, itulah dia hasil pengamatan kita tentang ekosistem darat alami dan juga ekosistem darat buatan. Nah, mungkin untuk video praktikum kita kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Sampai berjumpa kembali pada video praktikum yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.